Jadi beda konsepnya dia kan. Ini loh. Tadi Oke. Iya, oke. Dulunya dia itu bos aku, tapi dalam tempo setahun setengah jadi anak muda. Terbalik. Assalamualaikum kawan Haswara, ketemu lagi dengan saya Handopo. Kedatangan TL dan SPG SC gitu ya. Tapi kali ini saya nggak mau bahas tentang dunia SPG, saya nggak mau bahas tentang dunia rokok, saya nggak mau bahas tentang kegiatan per SPG-an lah gitu ya. Saya mau kenalin dulu. Ini pertama TL andalan namanya Badar, Pak. yang cakep ini. Halo, Dias Bella. Apa nih, kita mau ngomong apa nih? Bahas yang lagi ada aja. Apa tuh yang ada tuh apa? Pengen tahu Pak, tujuan podcast Bapak apa? Branding. Branding company. Branding itu dalam teori hidup saya tuh atau teori bisnis saya, kalau perusahaan itu nggak cukup hanya perusahaan saja yang di branding. Ada 3. Yang pertama personal branding. Siapa personal branding? Itu pemiliknya, dalam hal ini saya. Terus tim yang ada di Haswara, personalnya juga perlu di branding. Yang kedua produknya, apa yang di branding? Jasa kami sebagai perusahaan outsourcing. Yang ketiga corporate branding, yaitu Haswara sendiri sebagai suatu entity, itu sebagai suatu institusi yang perlu di branding. Nah, melalui medianya apa? Karena saat ini kan Lagi in ya. lagi in Podcast. digital, udah nggak. Betul. Kalau zaman dulu kan mungkin kalian mungkin lihat ya, kalau tahun-tahun 2000 awal itu Kompas itu ada Betul, PT ini radio. atau ada acara apa ngirimin karangan bunga segala macam, itu kan itu mungkin branding versi zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan lebih mudah karena media digital ini Betul. hampir semua orang bisa lihat kapanpun dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Kalau dari podcast kan orang kan bisa melihat actually-nya seperti apa sih Haswara itu di media sosialnya. Terus kan ada juga konten apa Otong ya, kan itu bisa merepresentasikan tim saya, ada Akmal, Dika atau Adam. Oh, ternyata kan mungkin gambaran yang ingin kami sampaikan orang yang asik-asik nih gitu, nggak seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin quote and quote yang terlalu baku, terlalu formal gitu. Jadi kerja di Haswara tuh ya santai aja, yang mungkin nggak dibayangkan di tempat lain yang terlalu formal lah gitu, Bella. Kayak isinya tuh jadi complete package. Iya, betul. Ada pekerjaan ada, formilnya ada, Ada, unformilnya ada gitu. Jadi dikemas dalam satu konsep. Haswara itu pengennya punya image friendly. Tapi nyampe nggak sih ke kalian tuh Haswara itu image-nya sebagai perusahaan jasa tenaga kerja, jasa outsourcing itu friendly, nyampe nggak sih ke kalian? Nyampe sih, Pak. Kalau saya sih memang kan saya pernah juga bilang kan sama Bapak kalau di Haswara ini memang saya lebih ngerasa bukan lebih ke friendly sih, lebih ke family sih, Pak. Itu yang saya Berarti rasa lebih intimate lagi ya? Lebih intim lagi gitu. Jadi dari struktur yang ada di sini itu, dan untuk saya, untuk divisi saya SPG Mobile itu dari SPG ke TL ke PIC sampai ke Bapak, bahkan ke klien pun juga itu ngerasa memang udah seperti keluarga banget. Karena mungkin Pak Popo udah nge-build karakternya Haswara seperti itu kan. Jadi terbawa ke kita-kita yang bawahannya juga begitu gitu, untuk bentuk relationnya ke sesama pekerja kayak gitu. Tapi kalian percaya nggak sih sebenarnya saya tuh nggak begitu orangnya. Kayak kemarin sore itu ya, baru telepon-teleponan dengan klien ya, yang kalian juga pasti kenal ya. Dia bilang, itu kan bukan lo bos. Enggak begitu tuh apa? Iya, ini karakter seperti ini tuh sebenarnya bukan saya. Saya bilang, iya, ini branding. Kalau kita flashback ke outing kita yang pertama, di mana tuh ya? Puncak. Itu saya belum sedekat ini kan? Benar. Nah, sebenarnya realnya saya tuh seperti itu. Maksudnya realnya tidak terlalu friendly gitu? Enggak. Oke. Kalau kalian lihat YouTube yang saya sebelumnya di mata teman-teman saya, ya saya seperti itu. Saya juga lihat tuh. Kacamata kuda mungkin ya, nggak terlalu kiri kanan segala macam. Jadi boleh dibilang Bapak berusaha nge-replace untuk nge-build karakter perusahaan juga kan? Jadi saya tuh berusaha untuk berubah demi kepentingan yang lebih besar gitu ya. Bagaimana personality saya yang kaku, sombong, terlalu idealis segala macam, saya ubah. Oh iya dong, perlu. Ya, jadi karena saya gini, saya tuh beberapa kali kehilangan klien dengan personality seperti itu. Personality yang sebelumnya. Betul. Orang tuh kayaknya nggak mau masuk karena lihat saya yang mungkin ini orang terlalu kaku, prinsipnya begitu banget gitu ya, nggak bisa. Nah itu yang saya pikir kan, saya nggak boleh egois gitu, hanya mengedepankan saya punya sikap tapi mengorbankan perusahaan.
Betul. Mau nggak mau kan pintu masuknya orang kerjasama dengan Haswara itu kan pasti ke saya kan. Lihat saya dulu seperti apa. Betul. Jadi akhirnya ya udah saya ubah. Pertanyaannya Pak, Hmm. dengan mencoba untuk merubah karakter Bapak yang dari introvert ya bisa Ya introvert memang ya. sampai Saya ke feeling introvert. membuka diri, ya kan, terutama ya untuk perusahaan ini sendiri, untuk branding gitu. Sulit Karena saya tidak menjadi diri sendiri. Nyaman. At the time pun saya nggak menjadi diri sendiri. Kayak tadi lah kan banyak SPG kan yang atau salam-salaman itu sebenarnya budaya yang dulu tuh saya males gitu. Ketemu orang salaman itu saya males. Bapak ngerasa itu sebagai beban atau gimana? Karena kalau seandainya memang itu Bapak mencoba untuk membuka diri dan Bapak nggak nyaman dan itu terlihat kaku, itu malah justru akan terlihat aneh. Tapi aneh nggak? Kalau aku bilang enggak, karena sebelumnya kan kita juga enggak begitu paham seintrovert apa Pak Handoko ini kan. Kita melihat transisinya, changingnya Pak Handoko dari yang dulunya introvert sampai sekarang bisa se-humble ini gitu kan, dengan bawahan-bawahannya gitu kan. Menurut aku let it flow aja, dan kalau menurut aku pribadi ya, itu memang diperlukan sih. Introvert itu tidak diperlukan sekali untuk seorang pemimpin, menurutku. Benar. Memang kita sih sebagai bawahan ya, kita butuh. Ya nggak, aku tuh kurang seneng kalimat bawahan. Tim aja. Oke, tim lah, tim. Butuh perhatian lah dari Iya. pemimpin. Pasti mengharapkan pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang merangkul. Kaku-kaku banget kita juga pasti di kerjaan kan, iya apa sih? Atasan kaku banget. Aslinya sih memang seperti itu saya. Aslinya seperti saya seperti betul. itu. Tapi kalau tadi Badar tanya, nyaman gak sih Pak? Bagi saya tuh bukan masalah nyaman gak nyamannya, tapi saya melihat kepentingan lebih besarnya. Ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan daripada ego saya sendiri. Dan mungkin tempatnya juga Pak. Kenapa tuh? Harus bisa menempatkan mungkin saatnya mungkin introvert itu keluar di mana. Nggak mungkin kan orang itu yang namanya karakter berubah 100% tuh menurut aku nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada plus minus apa segala. Cuman kita pinter-pinternya aja manage diri kita bagaimana nih saatnya kita introvert boleh, saatnya kita extrovert gimana. Apalagi kan di dunia kalian ini ya, entertainnya kan tinggi banget gitu ya. Ya saya mikir gitu, kalau misalnya dengan style saya yang seperti itu, diem, duduk, itu doang kayak nggak kena ya. Saya pikir, oh gue mesti berubah nih. Pasti efeknya ke kalian gitu, nggak nyaman atau sungkan ketemu yang gitu-gitu ya. Bagi saya itu terlalu feodal gitu, saya harus gitu. Jadi udah deh, gue kayaknya harus di teman mereka. Kebentuk lah. Jadi menurut saya lumayan berhasil gitu ya. Perubahan ke arah yang lebih baik ya. Lebih baik. Yang lebih baik, maksudnya kita juga melihatnya kan lebih warm aja rasanya kan. Kalau saya sih memang, saya kan pernah bilang juga gitu kan sama Bapak, saya pernah chat juga kan waktu saya pertama kali ketemu Bapak, bahkan yang saya pikir klien itu adalah Bapak. Karena diem aja, diem terus judes gitu. Sorry kalau saya ngomong gitu. Sekaku itu gitu ya. Iya, siapa ya? Gitu kan, sampai dulu kan basic saya serial ya. Ngomong ini bos kita itu namanya Pak Handoko. Pak Handoko itu yang mana? Terus saya lihat fotonya kan, ini bukan klien ternyata. Saya pikir klien awalnya, karena biasa klien tuh diem aja. Kebalikinnya. Iya. Ya, saya memang begitu. Kadang-kadang saya juga sama klien ya suka, saya nggak peduli juga. Klien mau saya diemin aja. Ya begitu, tapi itu dia. Kita kan berproses ya. Kita kan udah lama mikir ya, ini nggak. Seiring berjalannya waktu kita kan juga ketemu banyak orang. Betul. Tapi kalau saya pribadi ya melihat perubahan semenjak saya branding segala macam gini, lebih kayak I get the power gitu, kayak merasa muda gitu ya, kayak berubah aja gitu. Saya sendiri lihat mindset berubah, penampilan berubah, karena apa? Style begini tuh ya ke bawah harus ngikutin gitu. Yang dulu yang mungkin formal, kemeja, celana bahan segala banyak berubah. Itu positifnya ya. Positifnya seperti itu dan lebih ada warnanya. Tapi pernah ada yang kasih advice nggak Pak mengenai hal kayak gitu? Ada yang bilang too much katanya gitu ya, terlalu kayak itu bukan pupu gitu. Aku bilang ya memang bukan aku. Ini branding. Tapi lama-lama nyemplung gitu. Jadi lama habit ya. Iya habit. Jadi gini. Jadi kayak nyaman ya. Mau balik lagi ke popo yang dulu kayaknya. Ya enak. Karena menurutku Pak, sometimes orang itu menikmati perubahan kalau memang itu impact-nya kita oke, ya pasti comfort dong. Iya kan? Pasti menurut Bapak dan orang sekitar juga oke, kok nggak ada yang salah gitu. Comfort aja. Bisa people can change kan. Jadi ya udah. Makanya tuh kalau kayak misalnya ada komen-komen di YouTube segala macam yang Bapak baik dari mana gue? Ini citraan. Iya. Humble gitu. Humble dari mana gue? Kadang itu to be honest berarti, ya. Berarti kan itu efek, impact-nya. Berarti opini dari orang lain. Apa yang dilakukan tuh bisa kayak
framingnya bagus gitu. Berarti terbranding dengan baik. Baik gitu. Betul. Jadi mereka tuh kayaknya hampir semua orang bilang itu, humble, pengertian, mengayomi, dan mana-mana. Kalau kita bicara industri, kita bicara bisnis ya memang mau nggak mau, suka nggak suka harus begitu. Memaksakan diriku harus tetap dengan Popo yang versi yang dulu. Aku lihat kayak Sandiaga Uno yang dia aja udah mulai lucu-lucuan gitu. Kelas dia tuh begitu. Terus aku juga ngikutin Bosman, pernah dengar Bosman Mardigo itu sama. Dia juga udah bikin hal-hal yang konyol gitu kan. Itu semua untuk pasar bisnis kan? Iya, bisnis. Iya. Aku siapa? Aku bilang. Iya. Kenapa aku kekeh dengan prinsip aku? Betul. Jujurnya, udah deh, aku harus begitu gitu, harus yang nggak kayak dulu lagi. Bahkan karakter pun kita dituntut untuk multi talent. Iya. Ya. Benar. Jadi nggak cuma satu face, ibaratnya kasarnya nggak cuma satu face, berarti kita tuh harus bisa semuanya gitu, se-humble mungkin. Networking is everything ya. Yes. Ya. Iya. Jadi Betul. dengan karakter kita menurut aku yang cuma kalau kita straight aja dengan satu karakter, menurut aku di era sekarang nggak kena. Kita tuh harus liquid ya, harus cair ya. Kita tuh harus Betul. bisa masuk ke segalanya gitu. Jadi betul. karena kan kalau kita bicara networking kan nggak bisa dalam satu thesis gitu. Pasti ada yang berbeda-beda kalau jadi pengusaha gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Betul. Kalau misalnya kelompoknya atau lingkaran seperti apa ya, kita harus bisa menyesuaikan. Betul, bisa ngeblend dimanapun. Dan kalau menurutku sih, aku pernah sharing ke Papa sebelumnya, aku tuh proud deh gitu sama Bapak, karena Bapak sudah mempunyai bekal yang menurutku sih worth it ya, dengan background edukasi yang baik gitu kan, pendidikan yang bagus, jadi Bapak sampai bisa buka company kayak gini. Tapi gini loh, Bel, aku tuh ngebuka perusahaan ini jauh sebelum aku sekolah. Aku malah telat. Sebelum menyelesaikan sarjana. Jadi, berarti Aswara ini sebelum 2014. Aswara 2018. Tapi kalau aku buka usaha tuh dari tahun 2007. Aku tuh buka usaha dari usia aku 23 tahun. First time itu apa? Hardesa Raksa namanya ya. Jadi aku handle perusahaan itu usia aku 23 tahun. Udah handle bisnis. Dengan tamatan STM. Iya, ditambah dengan background pendidikan yang mumpuni juga kan. Nah, itu salah satunya ketika aku S2 kemarin ya, aku dapat mata kuliah tentang branding ya. Nah, itu dia, ini juga. Kita mesti ubah. Branding itu seorang penting. Aku pernah bikin storyku, pemikiran lama tuh jual produk. Kalau sekarang tuh jual konten. Betul, soalnya digital sekarang sudah ini banget. Jadi kalau orang tuh dulu kan fokusnya ke jual produknya, sekarang enggak. Orang tuh buat kontennya dulu, buat beritanya dulu, buat gimmicknya dulu. Ketika kayak apa sekarang tuh yang Subway kayak hotdog segala macam itu kan dibikin FOMO gitu ya. Jadi seolah-olah orang tuh khawatir nggak bisa menikmatin gitu kan. Jadi itu dulu dibuat kontennya yang orang akan cari itu barang. Tapi kalian gila, kalian sebagai tim aku lah ya, ngerasain will be better nggak sih dengan aku yang seperti ini gitu? Be better kan seperti yang kita discuss tadi. Kalau aku pribadi, siapa sih yang nggak mau kita punya atasan kalau yang warm. Aku tuh dulu ya agak jahatnya gitu. Aku tuh nganggap kalian tuh nggak ada sebenarnya. To be honest tuh nggak ada. Menurut saya pribadi wajar-wajar aja. Bagi saya kalau seandainya memang seperti itu terus ya menurut saya Bapak nggak menikmati bisnis yang Bapak jalani. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku malah different dari jawaban Badar. Ya salah lah. Di revise itu malah bagus sekali karena apa? Biar bagaimanapun kan Bapak pemimpin di sini, ya kan? Jiwa seorang pemimpin itu kan memang harusnya wise, warm gitu kan, merangkul. Karena sebaik-baiknya pemimpin kan yang merangkul sesama kan. Kalau aku sih bilang sih ya will be better gitu ya. Aku yang sekarang tuh menurut aku sih lebih yang aku nikmati tuh orang jadi banyak doain gitu. Betul. Serius, jadi orang jadi banyak doain. Dulu mah boro-boro. Dulu kebanyakan takut bagaimana nggak ngerti deh. Untuk berkomunikasi itu takut. Kalau sekarang banyak lah, tapi ya. Iya, karena prinsipnya mungkin gini ya Pak. Kalau menurutku semakin sukses dan semakin besar kita, ilmu padi sih semakin berisi semakin merunduk. Semakin bodoh. Jadi semakin kita tumbuh ya. Oh ternyata selama ini gue bodoh. Betul. Jangan cepat puas. Harus menghargai setiap elemen yang ada gitu. Itu yang jadi salah satu insight ya. Aku tuh jadi lebih menghargai kalian gitu. Tanpa mereka gak ada. Betul. Sukses itu atau besar itu bukan cuma backgroundnya tuh kita harus sarjana menurutku. Enggak. Prinsip hidup aku adalah attitude everything.
Aku Orang pernah besar, bikin kan, knowledge is power, itu Betul, splitting. betul. Lu mau pinter apapun, lu Betul, mau sejago betul. apapun, lu mau pinter ngomong apapun, Betul. itu tulang ada Betul, nothing. Betul. Jadi, harusnya kalau kita ini milenial, kita bicara Milenial human, harus udah lebih open minded. open minded gitu. Kapanpun orang bisa speak up gitu. Makanya aku bilang aku tuh sebenarnya hal seperti itu yang bos, anak buah, kalimat-kalimat itu sebenarnya yang di aku tuh kurang serak. Kenapa ya? Anak-anakku ini kita tim, as a team. Kalian bukan anak buah, itu kan bahasa lama ya, tapi tim. Kenapa ya? Aku butuh mereka, aku butuh kalian karena ada part yang aku nggak bisa. Contoh misalnya aku butuh Adam. Kenapa aku butuh Adam? Karena ada kemampuan yang Adam punya nggak punya. Iya dong. Iya. Nggak mungkin. Aku butuh Akmal. Kenapa? Karena ada skill Akmal yang didapat di sekolah dia, di kampus dia. Aku nggak punya. That's why aku Akmal. Sama, Dika juga. Hal seperti itu. Jadi, kalau kita bilang, mungkin statusnya iya saat ini, kebetulan aja mereka tim. Aku leader. Yes, gitu. Aku pernah, Bel. Dulunya dia itu bos aku. Tapi dalam tempo 1,5 tahun, jadi anak buah. Terbalik. Serius. Iya. Itu serius. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba dia jadi something. Kalau kita Betul. misalnya nganggap dia sepele segala macam, tiba-tiba dia Betul. Kayak don't judge book by the cover. Tapi orang itu beli buku dari cover. Betul. Tapi pertanyaannya, ya tertarik dengan lawan jenis, pertama dari mana? Ya dari cover. Covernya dong ya. Sorry Pak, aku cut nih, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau menurut aku itu dua sisi yang berbeda. Itu satu sisi gini. Dalam hal apa dulu? Kayak sorry, kalau masalah interest lawan jenis itu Ketertarikan. kan jatuhnya ke feel kan. Nggak tabu kalau yang namanya kaum Adam, laki-laki itu si visualnya bekerja, Iya, lebih bekerja iya, visual. visualnya, Betul. Berarti kan judge book by cover. Iya, Dia akan benar. tertarik dari visualnya Nah. dulu gitu kan. Isinya atau Itu belakangan gitu. kan pertama cover. Hmm. Kalau di hubungan kita bicara physically, kedua nyaman. Nyaman tuh isinya. Sama kan kita lihat orang buku bagus, isinya kenyamanan. Nah, kita tahu objek tersebut nyaman setelah apa? Setelah kita tertarik dengan physically-nya kan? No. Gini loh, Gimana? gambarannya sih gini simpelnya. Lebih Lebih ke laki untuk melihat fisik. Visual, karena Visual, laki-laki iya, itu memang. Nah, kalau perempuan visualnya Kalau lebih seandainya bekerja. Kalau perempuan itu Atasnya. lebih menunggu. Enggak juga. Enggak juga. Contoh kalau gini ya, Dipatahkan. kebanyakan ya. jadi beda konsepnya ya kan. Gini loh. Tadi Nah, lo nah, iya, nah, bener jadi ke emosi, gue ya. jadi Oke, emosi. oke. Iya, oke. Enggak gini loh maksudnya. Kalau seandainya yang dimaksud Gampang Popo itu, ya memang kita membeli buku itu dari covernya dulu. Betul. Kalau memang covernya Betul. udah menarik, baru kita lihat dalamnya. Betul. Kasarnya kalau memang dalamnya nggak bagus, kita bisa buang atau bisa taruh cari buku yang lain. Logikanya seperti itu, paham ya maksudnya ya dari sini. Nah kalau mungkin kalau seandainya untuk si yang dimaksud sama Bella Pak, itu lebih ke oke, siapa yang mau milih gue? Gue sebagai buku, siapa yang milih gue? Gitu loh. Baru dia melihat dalamnya. Gimana lihat dalamnya? Contohnya otomatis kalau seandainya cewek itu kan jauh lebih banyak cowok yang mendekati. Karakter itu diketahui setelah apa? Kita mengenal lebih jauh. Nggak menjauh. Nah, Setelah mengenal lebih jauh. ketertarikan orang itu untuk mengenal dari mana? Physically dong. Kalau aku nih ya. Ya kan Betul, malah itu itu nggak saya tahu bilang memang itu benar iya. dari Iya kan? laki-laki Tapi- kalau untuk Tapi setelah itu kita nyaman, kita udah nggak lihat lagi physically-nya. Betul, Walaupun misalnya jadi tergeser lah hal ada itu. misalnya, jelas aku nih, aku suka sama perempuan. Munafik. Kalau yang pertama kali dilihat itu adalah bukan physically-nya, bukan covernya, itu omong kosong. Kalau kita bicara ketertarikan, ya ketertarikan. Beda halnya tadi bilang, two things-nya itu bedanya kalau bicara bukan ketertarikan, Betul. tapi hanya untuk say hello segala macam, Betul, ngobrol, itu lain betul, hal. betul. Tapi kalau kita bicara ketertarikan, ketemu kita di mall, ketemu di kampus, ketemu dimanapun, everything lah gitu ya, pasti kan, oke juga nih. Ya dong, Iya. ada kalimat oke juga nih. Mengenai hal itu, kalau bentuk ketertarikan laki-laki ke perempuan itu prosentasenya lebih besar karena visual. Laki-laki kan visualnya lebih bekerja. Kalau perempuan, Kalau perempuan, visual mungkin nggak sebesar laki-laki ya prosentasenya ya. kalau aku boleh tambahkan gitu ya, apakah karena usia, misalnya usia sekian lebih kepada visual, usia sekian lebih kepada dewasa deh. Ini mau dibahas nih. Ya, Iya. kalau menurutku, ada kasusnya. Oke. kalau menurutku itu ada faktor itu. Aku udah mau 40 ya. Hmm. Ya mungkin lebih ke faktor knowledge-nya dia. Knowledge isi Nyambung- kepalanya. Nyambungnya dia gitu ya. Mungkin kalau misalnya 30 ke bawah dulu cakep, Yang penting cakep. Iya. ya kan. Mau pintar nggak pintar bisa dipermak lah itu. Betul. Kasih dia buku lah biar pintar gitu. Nah,
usia ngaruh nggak sih? Kalau di perempuan sih ada ngaruhnya, tapi kalau ditanya aku pribadi, enggak. Karena kalau menurutku ya Pak, enggak cewek enggak cowok ya, enggak laki-laki maupun perempuan, semua tergantung prinsip. Menurutku kalau orang itu udah punya prinsip, kalau dibilang ngaruh apa enggak ngaruh, karena dulu udah usia belasan, 20 tahun sampai 22, 23 masih kayak, ih dia ganteng ya, lucu ya gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa, dekat PDKT dulu apa. Tapi kalau di usia-usia sekarang ya nyambung aja, klik. Jujur tanggung jawab itu udah cukup kok. Udah nggak terlalu banyak lagi kriteria. Nggak perlu kriteria sih, karena laki-laki pada dasarnya yang dipegang itu kan cuma jujur dan tanggung jawabnya aja. Kalau sekarang sudah only 2 aja deh kayaknya. Nggak, listnya udah nggak banyak lagi. Enggak lah, karena apapun kan kita bisa kerjakan bersama. Iya. Gimana? Oke. Ini jadi sebenarnya saya di sini lagi di training. Ya banyak hal yang saya pelajari dari diri Bapak. Kelihatan banget kok Bapak yang tadinya introvert terus mulai membuka diri untuk orang sekitar gitu. Bahkan yang pertama kali saya futsal, saya ingat banget, mungkin anak-anak TL juga masih ingat kok. Itu di situ Bapak flat banget. Ya. Ini orang, maksudnya ini orang robot apa orang gitu kan, maksudnya kok saya bercanda gitu. Sebenarnya aku kasih tau nih rahasia nih. Aku ada baterainya di sini. Oh gitu. Diputer. Di pekerjaan apapun Betul. semua itu tadi depend on kitanya gitu. Tergantung kitanya, tergantung orangnya ya. Betul. Kita mau jadi guru pun ya kalau memang kitanya yang nggak bener ya nggak bener aja. Kita mau kerja jadi apa misalnya LC gitu ya. Ya kalau kitanya itu pekerjaan. Dan kalau kita harus appreciate itu. Kalau kita is a professional sebagai LC yang benar, ya kita juga akan nggak kan mana-mana. Apapun pekerjaannya, kita bisa nge-build karakter kita dengan baik aja. That's it kok. Oke. Gitu aja sih. Setuju? Setuju dong. Terima kasih ya. Pak Popo. Thank you semuanya. Terima kasih, Semoga bermanfaat untuk Kadang Suara. Ciao. Assalamualaikum.